Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Afilisa, NIM 18053097, Pendidikan Ekonomi. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan beberapa tentang media pembelajaran. Langsung saja, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Yang pertama yaitu materi pokok, yang kedua yaitu pengertian media pembelajaran, serta apa konsep pembelajaran, selanjutnya yaitu sumber belajar, dan apa saja alat peraga pengajaran, serta komponen sistem pembelajaran, dan yang terakhir itu fungsi dari media pembelajaran tersebut. Langsung saja pada bagian yang pertama yaitu materi pokok, di mana di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan saya jelaskan. Materi pokok, dalam materi pokok ini terdapat ada 3 materi yang akan dijelaskan, di mana yang pertama yaitu konsep media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran sebagai komponen sistem pembelajaran, dan yang ketiga yaitu fungsi, manfaat, dan kegunaan dari media pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari media pembelajaran, di mana media dalam bahasa Latin yaitu medium, yang berarti pengantar atau perantara. Menurut Extension for Education, Communication and Technology, atau bisa disebut dengan AECT, tahun 1977 menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran. Nah, apakah Anda tahu apa itu konsep pembelajaran? Konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar supaya mencapai hasil yang maksimal. Karakteristik pembelajaran dari konsep pembelajaran adalah yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa atau student oriented. Yang kedua yaitu siswa sebagai subjek. Yang ketiga itu prosesnya dapat berlangsung di mana dan kapan saja, atau bisa juga kita simpulkan bahwa kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung maupun bisa di rumah ataupun di luar. Itu yang dimaksud dengan dari proses dapat berlangsung di mana dan kapan saja. Yang keempat yaitu pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana pembelajaran ini harus ada pencapaian tujuan yang dituju. Yang kelima yaitu pembelajaran merupakan proses berpikir. Yang keenam yaitu pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak. Yang ketujuh yaitu pembelajaran berlangsung sepanjang hayat, di mana pembelajaran ini tidak hanya untuk para dari anak-anak atau sampai yang ditentukan, tapi pembelajaran ini bisa dipakai sepanjang hayat. Yang ke-8 yaitu sebagai guru sebagai pembuat, pengarah, dan koordinator belajar informasi dari banyak sumber. Yang ke-9 itu orientasi output, dalam kurung produk kinerja. Yang terakhir itu penyampaian kepada individu dengan belajar kolaboratif dan gaya komunikasi kelompok. Selanjutnya yaitu sumber belajar, di mana di sini dinyatakan ada 2 pendapat, yaitu yang pertama dari Dekdiknas tahun 2008 menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sedang yang kedua itu menurut Essential for Educational Komunikasi
dan Teknologi atau AICT tahun 1977. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu alat peragaan pengajaran, di mana alat atau bahan yang digunakan oleh pelajar untuk membantu pelajar dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya, mengilustrasikan dan memantapkan pesan dan informasi, dan menghilangkan ketegangan dan serta hambatan dan rasa malas pendidik. Menurut Estiningsih tahun 1994 menyatakan bahwa alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari tersebut. Selanjutnya yaitu komponen sistem pembelajaran, di mana dalam sistem komponen pembelajaran ini ada bagian yang terdapat di dalamnya yaitu input, proses, dan output, di mana komponen input ini terbagi atas beberapa, yaitu input, raw input, instrumental input, environmental input, dan structural input. Di mana raw input yang dimaksud adalah peserta didik. Dalam hal ini peserta didik diharapkan mengalami perubahan tingkah laku setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua itu instrumental input, di mana instrumental input ini terbagi atas beberapa komponen juga yang terdiri di dalamnya yaitu guru, materi, media, dan pengolahan kelas. Di mana komponen guru yakni guru atau pembelajar yang terlibat dalam pembelajaran merupakan guru-guru yang memiliki bidang-bidang keilmuan yang memadai. Yang kedua yaitu materi, di mana dalam hal ini materi-materi yang digunakan dalam proses pembelajaran merupakan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya yang ketiga itu media pembelajaran, di mana pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Media ini juga sangat berguna untuk membantu keberhasilan pembelajaran. Yang keempat yaitu pengelolaan kelas, di mana pengelolaan kelas yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas guna untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan serta kondisi kelas yang tidak nyaman akan mengganggu kedua belah pihak, di mana baik guru maupun siswa. Seorang guru yang profesional hendaknya mampu mengelola kelas dengan untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya yaitu environmental input, di mana environmental input ini terdiri atas yaitu kondisi sosial, ekonomi, kultural, filsafat, masyarakat, dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu struktur input, di mana struktur input adalah setting formal kelembagaan, misalnya tujuan sekolah, tujuan pendidikan, visi atau misi dari sekolah tersebut. Setelah komponen input, lanjut lagi dengan komponen proses, di mana komponen proses ini yaitu terdiri dari tujuan, isi atau materi, metode, media, dan evaluasi, di mana komponen proses ini serangkaian interaksi dinamis pembelajaran antara siswa sebagaimana masukan dan sejauh mana komponen instrumental atau environmental dan struktural input pembelajaran. Nah, proses ini
Proses interaksi ini harus berjalan dinamis karena saling berpengaruh antara satu sama dengan yang lain. Jika salah satu komponen tersebut tidak dapat berinteraksi dengan yang lain, maka akan memberikan dampak yang kurang baik dalam proses pembelajaran dan tentunya akan berdampak pada output yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu komponen output, di mana komponen output yang dituntut untuk dilakukan pemenuhan adalah komponen yang terdiri atas domain kognitif, efektif, dan psikomotor, di mana dalam Saputro tahun 2005 mendefinisikan komponen output adalah hasil dari belajar sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran yang berupa kualifikasi tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik setelah mengikuti interaksi pembelajaran. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komponen output ini tidak hanya dilihat dari hasil belajar siswa saja berupa nilai kognitif, akan tetapi juga dapat dilihat dari kualifikasi tingkah laku yang ditunjukkan siswa atau perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, pembahasan terakhir yaitu fungsi media pembelajaran, di mana dalam fungsi media pembelajaran ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pembelajaran dikarenakan materi pembelajaran yang sulit atau susah dicerna. Dengan kita menggunakan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua yaitu memperjelas penyampaian pesan, di mana dalam pembelajaran terkadang kan ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang selalu sulit bila dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Nah, dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar ataupun kerangka manusia tiruan, nah siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas dengan menggunakan alat bantu seperti video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan. Nah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan pada pembahasan di atas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.